nama saya memang Sandra. Tapi saya nggak punya anak. Mama jangan bohong sama aku. Aku anak Mama. Apa Mama kayak gini karena Mama udah nikah lagi, makanya Mama nggak mau ngakuin? Jangan dekat-dekat. Saya bukan mama kamu. Pergi sana, pergi. Kalau misalnya Mama udah nikah lagi, Mama tinggal bilang. Aku pasti bisa ngertiin kok. Mama beneran Mama aku kan? Harus bilang berapa kali kalau saya ini bukan mama kamu. Udah pergi sana. Bu, gini deh. Boleh nggak Ibu buka dulu, tutup kepalanya sama maskernya, biar kita bisa lihat wajah Ibu. Boleh ya? Saya Sandra. Ini bukan nyokap gua. Nyokap gue nggak kayak gini ya. Maaf, saya salah orang. Nathan! Nathan! Perkenalkan saya Romeo, anaknya almarhum Pak Baskara. Saya Yasmin, saya teman dekatnya Romeo. Salam kenal, Mas Romeo, Mbak Yasmin, saya Raya. Saya tadi udah minta sama kepala rumah sakit untuk kasih perawatan khusus kepada Pak Kevin. Karena kebetulan saya kenal dengan kepala rumah sakit di sini. Terima kasih Mas Romeo atas perhatiannya. Saya doain semoga Pak Kevin bisa cepat sembuh ya, supaya bisa melanjutkan aktivitas lagi. Terima kasih banyak Mbak Yasmin atas doanya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Pak Kevin dirawat di sini? Kurang lebih udah 2 minggu lebih, Mas. Penyakit lama Bapak kambuh karena kecapean sepulang dari Swiss. Bertepatan sama peninggalannya Pak Baskara. Saya turut prihatin dengan kondisinya Pak Kevin. Terima kasih, Mas. Oh iya, tadi Mas Romeo mau bicara dengan papa saya soal kecelakaan Dinata. Siapa tahu saya bisa bantu, Mas. Iya, benar. Begini, saya tuh nggak sengaja ngelihat ada jadwal virtual meeting antara Pak Baskara dengan Pak Kevin. Saya cuma pengen tahu apa isi pembicaraan mereka. Aduh, maaf Mas, kalau soal itu saya nggak tahu. Nanti kalau papa saya sudah sadar, saya kasih tahu deh. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Gak masalah, Mbak. Makasih ya. Sama-sama, Mas. Ini alamatnya udah sesuai nih dengan nomor rumahnya. Berarti bener. Dia memang membeli rumah ini. Tapi buat apa ya? Romeo beli rumah ini. Kan dia udah punya apartemen dan dia tinggal di sana. Gimana kalau Pak Kevin ini keluarga Cakaridina tahu keberadaannya? Gimana kalau kita taruh ini aja penjaga deh, buat jaga-jaga, takutnya Pak Kevin kenapa-napa. Ya, kamu benar juga. Oke, nanti aku akan sewa beberapa penjaga buat taruh di rumah sakit. Jadi supaya keluarga Cakaridinata itu nggak bisa gangguin Pak Kevin. Juga nggak tahu deh kenapa ya, setiap kita mencoba untuk menyelidiki, pasti ada aja halangannya. Kamu yang sabar ya. Secepatnya kita pasti akan menemukan jawaban atas pertanyaan kita. Tapi untungnya ada kamu sayang, coba kalau nggak ada. Aku nggak tahu lagi deh.
Aku juga gak mungkin kan ninggalin kamu sendirian. Itu suara handphone kamu. Soal alarm aku nih. Ini alarmnya terhubung ke rumah impian kita. Dan biasanya bunyi itu kalau ada penyusup. Sekarang semuanya aman. Alat ini bakalan ngirim notifikasi langsung ke HP gua kalau ada penyusup yang masuk ke rumah ini. Bisa gak kamu lihat? Coba. Itu kan Mas Rangga, kok dia bisa ada di sana? Gue juga gak nyangka kenapa Mas Rangga bisa tahu ya rumah kita ya. Terus gimana ini? Aku harus telepon Dirga. Tolong semua foto-foto gue sama Yasmin dipajang rumah itu. Lo take out ya. Gue cuma takut aja kalau Mas Rangga nekat masuk ke dalam rumah. Oke. Gue kesana sekarang. Oke, thank you. Ayo, kita kesana sekarang. Nathan. Tar dulu. Nathan, tunggu dulu, kenapa sih marah-marah mulu? Ya udah jelas gue marah lah. Yang tadi itu udah jelas bukan nyokap gue ya. Padahal gue udah berharap banget sama apa yang lu bilang sama gue hari ini. Kalau gue bisa ketemu sama nyokap gue. Lu juga kalau misalnya dapet informasi nggak bener sih. Iya, mana gue tahu, gue kan dapat informasi dari temen gue. Mana gue tahu kok ternyata itu perempuan bukan Bu Sandra. Ya makanya kalau lu dapetin info, validasi dulu. Sabar dulu juga kali, marah-marah mulu. Halo? Halo Dania. Gue baru dapat info lagi soal perempuan yang namanya Sandra Anjani. Bener nggak infonya kali ini? Karena info yang lokasi itu tadi salah, perempuannya bukan Bu Sandra. Kali ini gue benar-benar yakin. Soalnya dari umurnya sama dan gue juga ada alamatnya. Yaudah lo kirimin aja semua data-datanya ke gue, fotonya juga. Karena kali ini gue nggak mau salah lagi. Oke siap, kalau gitu gue kirim sekarang ya. Iya, thank you. Itu temen lu yang barusan. Iya, dia ngasih lagi info keberadaannya Bu Sandra. Dan kali ini dia benar-benar yakin kalau ini adalah Bu Sandra yang kita cari. Nah, gue nggak yakin sama dia. Palingan juga salah lagi jawabannya. Ya tapi seenggaknya gue di sini berusaha ya untuk nyari keberadaan nyokap lo. Lo ada usaha nggak? Apa usaha lo marah-marah? Ya, tapi lu jujur deh sama gue. Lu kenapa sih nyari nyokap gue? Kan gue udah bilang harus berapa ribu ratus kali sih gue cerita ke lo. Gue itu nyari Bu Sandra karena emang amanahnya Pak Baskara, titik. Nanya mulu. Tapi gue gak percaya tuh sama orang yang kerja buat keluarga Cakradinata. Contoh kecil aja, lu lihat si Alisa tuh. Padahal gue kemarin habis gegepin dia party narkoba sama temen-temennya. Tapi dia tetap lolos dari hukumannya. Makanya percuma juga gue laporin ke polisi. Lo yang laporin Alisa ke polisi? Iya. Aku nggak bisa ngeliat Nathan sama Alisa nggak akur kayak gini. Alisa juga saudaraku dari garis keturunan Pak Baskara. Sedangkan Nathan saudaraku dari garis keturunan Bu Sandra. Aku jadi serba salah sama posisiku. Kenapa lu malah bengong? Gak terima kalau gue udah laporin Alisa. Dan asal lu tahu ya, penderitaan gue sejauh ini lebih parah. Bokap gue meninggal gara-gara mereka. Gue sekarang gak punya siapapun gara-gara siapa? Ya gara-gara mereka. Ya tapi nggak seharusnya kan seorang anak itu nanggung dosa orang tuanya. Alisa itu salah apa sih Nathan sama lo? Sampai lo fitnah dia? Lu kenapa malah belain dia sih? Gue nggak belain Alisa, gue nanya. Emang Alisa salahnya di mana sampai lo fitnah dia? Nggak ada gunanya gue ngomong sama lo. Lo mau kemana? Capek banget deh ngomong sama tuh orang. Udah curigaan, emosian.